Paksaan. Dennis membawa mobil dengan sangat cepat. Dennis semakin tidak tega melihat Fitri sangat lemas sekali. Brengsek, brengsek, sialan kau Rendi. Manusia macam apa kamu ini? Setega itukah kamu sampai membiarkan istrimu seperti ini? Ucap Dennis sambil memukul-mukul setel mobil. Fitri hampir tidak sadar-sadar, air mata mengalir dari mata Dennis. Begitu tulusnya cinta Dennis kepada Fitri, menandakan Dennis bukan hanya bernafsu untuk menikmati tubuh Fitri, tetapi ingin menjadikan Fitri sebagai kekasih sepanjang hidupnya. Menuju kota, jalanan semakin padat, kemacetan sudah menjadi hal lumrah. Mau tidak mau laju mobil harus merayap. 50 meter dekat rumah sakit, Dennis memarkirkan mobilnya ke pinggir jalan. Pintu kiri depan Dennis buka dan kembali berlari menggendong Fitri menuju rumah sakit. Dokter, tolong dahulukan istri saya dulu dokter, ini darurat. Dennis memohon kepada dokter. Tidak bisa Pak, silakan lakukan pendaftaran dulu. Jawab dokter. Apakah Bu Dokter tidak tahu kode etik kedokteran pasal 17, ucap Dennis. Mendengar hal itu dokter langsung membawa Fitri ke ruangan IGD. Dennis yang hampir marah kembali berhasil mengontrol emosinya. Dennis kembali ke jalan untuk mengambil mobil yang telah parkir sembarangan. Halo Meng Rizal, nitip pabrik dulu ya, saya lagi banyak urusan. Ucap Dennis menelpon Rizal. Baik Kang Dennis, jawab Rizal. Saat itu Dennis begitu kebingungan, apakah harus memberitahu suaminya atau tidak. Beberapa kemungkinan Dennis pikirkan. Jika saja aku memberitahu Rendi, dia akan bertanya bagaimana aku bisa tahu Fitri sakit, tapi jika tidak diberitahu, bagaimana dia jika pulang lebih cepat? Sebaiknya aku menunggu Fitri sadar. Ucap Dennis kebingungan. Dennis menemani Fitri di sampingnya. Fitri dipasang beberapa infusan, karena Fitri benar-benar kekurangan cairan. Tubuhnya menjadi sedikit lebih kurus, karena kurang asupan makan dan minum. Dennis, apakah itu kamu? Ucap Fitri merintih. Ya Fitri, ini aku. Bagaimana bisa kamu jatuh sakit? Apa yang dilakukan suamimu? Tanya Dennis. Tidak apa-apa Dennis, aku hanya terlalu banyak pikiran saja. Jawab Fitri berbohong. Haruskah aku menelpon suamimu Fit? Suamimu aku tugaskan untuk mengirim barang? Tanya Dennis. Tidak usah Dennis, Bibi biarkan aku bersamamu Dennis. Aku lebih nyaman berada di sisimu Dennis. Pinta Fitri. Ya sayang, aku akan menemanimu. Cepatlah sembuh Fitri sayang. Jawab Dennis. Fitri hanya tersenyum. Dennis menelpon Desi untuk menangani Rendi lebih lama. Halo Teh Desi? Ucap Dennis dalam telepon. Iya Kang Dennis, ada apa? Jawab Desi. Tolong menjauh dulu dari Rendi, pinta Dennis. Iya sudah, ada apa? Tolong handle Rendi lebih lama ya. Istrinya sakit ini saya lagi bawa ke rumah sakit. Kalau bisa Teh Desi nginep aja sama Rendi. Jangan biarkan Rendi pulang terlebih dahulu. Pinta Dennis. Kang Dennis gimana sama suami saya? Jawab Desi. Bilang aja ada job kiriman, please ya Teh. Sekali ini aja. Dennis memohon kepada Desi. Ya sudah diusahakan ya, jawab Desi. Terima kasih banyak Teh Desi, jawab Dennis kegirangan. Desi pun memutar otak, bagaimana caranya supaya Rendi bisa menginap di penginapan. Ren, saya pusing gak enak badan, bisa gak setelah ngirim barang, kita istirahat dulu, sewa penginapan. Ucap Desi yang tiba-tiba mendapatkan ide. Ide Desi untuk menginap beresiko tinggi jika Desi tidak menyewa penginapan dengan 2 kamar. Bolehlah, kesehatanmu lebih penting kan? Lagian ini udah sore, takut terjadi apa-apa kalau pulang. Jawab Rendi, karena memang itu kemauan Rendi sendiri, sementara istrinya dibiarkan sakit. Setelah barang terkirim, Rendi mencari penginapan, sementara itu Desi menghubungi suaminya
untuk izin menginap karena sedang mengirim barang. Ayang, aku nginep ya di rumah temen. Aku nggak enak badan, jadi lemas kalau pulang. Pesan teks Desi kepada suaminya. Ya udah Ayang, jaga kesehatan ya. Jawaban dari suami Desi. Betapa mudahnya suaminya mengizinkan Desi untuk menginap. Rendi sendiri tidak bisa menghubungi Fitri dikarenakan Rendi tidak mempunyai ponsel seperti orang pada umumnya. Rendi benar-benar menelantarkan Fitri. Des, aku sudah dapat penginapannya, silakan cek masuk ke dalam. Ucap Rendi kepada Desi. Maksud kamu apa? Kok hanya ada satu kamar? Tanya Desi. Ini yang paling murah, bilang aja ke si Dennis kita sewa penginapan mahal. Sisa uangnya kan bisa kita simpan. Jawab Rendi licik. Kamu tidur di ruang tamu aja ya, ucap Desi kepada Rendi. Rendi hanya mengangguk sambil tersenyum jahat. Tepat tengah malam, saat itu Rendi masih belum tidur, sementara Desi sudah lelap tertidur. Rendi perlahan menghampiri kamar Desi. Clek, suara pintu kamar terbuka. Kamu bodoh atau sengaja Desi? Kamu tidak mengunci kamarmu, habis kau malam ini Desi. Ucap Rendi berbicara sendirian di depan pintu kamar. Desi yang saat itu sudah benar-benar tertidur karena kelelahan, membuat Rendi semakin mudah mendekatinya. Rendi masuk ke dalam selimut dan terlihat Desi hanya mengenakan piyama seksi. Apakah dalaman kamu memang memakai piyama seharian Desi, ucap Rendi sambil menatap tubuh Desi yang seksi. Dengan secara perlahan Rendi membuka celana, Rendi semakin bernafsu ketika kaki Desi hanya mengenakan celana dalam saja, namun Rendi harus lebih hati-hati karena celana dalamnya lebih sulit untuk dibuka. Rendi beralih ke bagian atas. Rendi tidak membuka baju Desi, hanya mengangkatnya sehingga dua gunung kembar muncul. Perlahan Rendi meremas-remas dada Desi yang kenyal dan besar, terlihat sedikit demi sedikit air susu keluar dari buah dada Desi. Desi hanya mengejang ketika buah dadanya diremas secara perlahan. Mata Desi begitu berat untuk bangun, sedangkan Rendi asyik menjelati dua buah analog milik Desi. Rendi berusaha melepaskan CD milik Desi dengan susah payah. Terlihat rambut hitam tipis milik Desi yang begitu menggairahkan. Sudah waktunya lubang ini menjadi pemuas nafsuku, ucap Rendi. Rendi mengelus-ngeluskan batang miliknya ke lubang milik Desi. Desi yang merasa geli akhirnya terbangun. Apa yang mau kamu lakukan, Rendi? Hentikan! Ucap Desi berontak. Ayo sayang, kita main. Aku jamin kamu pasti ketagihan. Jawab Rendi. Belas burung milik Rendi akhirnya tertelan oleh lubang milik Desi sepenuhnya. Desi hanya mengejang merasakan lubangnya ditusuk oleh pedang milik Rendi. Cukup Rendi, aku tidak mau melakukan ini denganmu. Desi menolak dengan tangannya memukul-mukul dada Rendi. Sedangkan Rendi yang masih nyaman dengan permainan mengacuhkan tolakan Desi. Ayo Desi sayang, aku tahu ini enak kan? Ucap Rendi sambil meremas-remas buah dada Desi. Cabut Rendi, aku tidak tahan. Ucap Desi sambil mendorong-dorong dada Rendi. Ayolah Desi, nikmati saja. Kamu munafik jika bilang ini tidak enak. Jawab Rendi. Desi hanya pasrah ketika semua tenaganya terkuras habis. Namun bagaimanapun juga Rendi tetap tak terkalahkan, karena tenaga lelaki 2 kali lebih kuat dibanding tenaga perempuan. Rendi terus bermain penuh gairah. Rendi kembali menjelati buah dada Desi yang kenyal, kemudian mencium mulut Desi. Walaupun lidah Desi menolak tapi Rendi menikmatinya, kedua tangan Desi ditahan oleh kedua tangan Rendi, membuat Desi semakin tidak berkutik. Ternyata lubangmu enak sekali, Des. Ayo kita lakukan sampai pagi. Kapan lagi aku bisa menikmati tubuhmu yang seksi ini? Ucap Rendi mengajak Desi. Desi hanya menangis sambil menggeleng-gelengkan kepala menolak ajakan Rendi. Cepat selesaikan Rendi, teriak Desi. Aku masih ingin menikmatimu tubuhmu sayang, layani aku seperti kamu melayani suamimu. Ucap Rendi. Tubuh Desi hanya pasrah dengan tangan yang memegang erat bantal, ingin segera mengakhiri pemerkosaan yang dilakukan oleh Rendi.
Andai Dennis sekarang ada di posisi Randy sampai pagi pun aku mau, ucap Desi dalam hati. Randy yang hampir mencapai klimaks semakin mempercepat hentakannya. Des, aku mau keluar, Des, ucap Randy. Jangan dikeluarin di dalam, Randy, aku mohon, pinta Desi. Ah, nikmat sekali. Randy dengan sengaja mengeluarkan semua cairan kentalnya di dalam lubang Desi. Desi hanya menangis saat itu, melihat cairan kental keluar dari lubangnya. Desi berbaring lemas meratapi semua yang terjadi. Begitu juga Randy yang lemas berbaring di sisi Desi. Randy mencoba memeluk Desi, namun Desi menolak. Kamu tinggal main saja sama suamimu nanti di rumah. Masalah hamil kan ada suamimu yang bertanggung jawab, ucap Randy sambil memeluk tubuh Desi, namun Desi menepis tangan Randy menolak pelukannya. Setelah beberapa menit istirahat, Randy meminta lagi kepada Desi. Des, aku mau lagi, buka kedua kakimu, pinta Randy. Tidak, Randy, ini sudah cukup. Aku tidak mau melakukannya lagi denganmu, jawab Desi. Randy memaksa membuka kedua kaki Desi dan pada akhirnya Desi hanya bisa pasrah. Malam itu pun Randy melakukan hubungan seks 3 kali dengan Desi. Cairan-cairan kental sudah memenuhi mis kelima milik Desi, karena setiap akhir permainan Randy mengeluarkan cairan kentalnya di dalam lubang Desi. Randy mengontrol penuh tubuh Desi sampai akhirnya mereka berdua benar-benar lemas tak berdaya. Sementara itu, Fitri masih berbaring di ranjang rumah sakit. Dengan pelayanan terbaik dari Dennis membuat Fitri tidak memikirkan suaminya lagi. Bahkan ketika Fitri berbaring, Dennis selalu mencium bibir Fitri. Fitri sayang, maukah kamu tidur bersamaku di hotel setelah sembuh? Tanya Dennis. Iya sayang, aku mau, jawab Fitri sambil tersenyum begitu manis kepada Dennis. Perselingkuhan terjadi di mana-mana ketika suatu pasangan tidak saling mencintai.